suatu kewajiban bagi perguruan tinggi ini untuk melaporkan keterlaksanaan SPMI-nya. Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di acara segmen Sevima Ngomik, Sevima Ngobrol Akademik. Kembali lagi dengan tema tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dan kita sekarang sudah berada pada episode yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menonton episode yang pertama, nanti kita sertakan linknya di atas ataupun di deskripsi. Pada episode pertama tersebut, kita sudah menjelaskan sistem penjaminan mutu yang harus dilaksanakan dan terdiri dari SPMI dan SPME. Dan juga pada episode pertama tersebut, Bu Tita selaku narasumber sudah mementionkan bahwasanya SPMI ini ada kaitannya dengan PPEPP dan berjanji akan mendetailkan pada episode kedua. Nah, oleh karena itu kita adakan episode kedua kita kali ini. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi dengan narasumber kita yang waktu lalu. Halo Bu Tita, apa kabar? Baik, Mbak Hani, terima kasih. Oke, Bu Tita kembali lagi saya undang karena kita ditagih janjinya boleh pemirsa ini untuk mendetailkan PPEPP. Siap ya Ibu ya? Siap. Oke, Bapak Ibu silakan langsung siapkan buku catatannya karena kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Oke, kemarin Bu Tita sempat mention PPEPP pada saat implementasi SPMI. Nah, sebenarnya apa kaitannya dengan proses penjaminan mutu ini, Bu? Oke, kalau kita berbicara tentang penjaminan mutu di perguruan tinggi, nah ini terdiri dari tadi Mbak SPMI sama SPME ya. SPME itu sistem penjaminan mutu eksternal atau biasa disebut sebagai akreditasi, dan yang SPMI ini adalah sistem penjaminan mutu internal. Nah, PPEPP ini adalah bagian erat kaitannya dengan SPMI yang internal. Jadi PPEPP ini sebenarnya adalah suatu kegiatan yang ada tahapannya yang merupakan cara kita untuk mengimplementasikan SPMI di perguruan tinggi. Nah, PPEPP ini sebenarnya singkatan tadi, tahapan-tahapan tadi. Yang P pertama, jadi dalam melaksanakan SPMI, tahap pertama itu adalah dimulai dari penetapan, P yang pertama. Berikutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan. Yang E itu adalah evaluasi, dan PP yang kedua, yang terakhir, itu adalah pengendalian dan peningkatan. Nah, kegiatan ini harus dilakukan secara urut dalam rangka mengimplementasikan penjaminan mutu internal. Begitu. Dan yang SPMI ini tadi, PPEPP, itu harus dilaksanakan secara otonom atau internally driven, istilahnya seperti itu. Berarti PPEPP ini singkatan ya, Bu ya? Kita langsung bedah aja di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, dimulai dari penetapan. Apa saja Bu yang dilakukan pada tahap penetapan sih? Di tahap penetapan ini kampus harus menetapkan yang namanya standar dikti, di mana standar dikti ini adalah terdiri dari SN dikti dan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Oh, standar dikti ya tadi Bu? Iya. Apa itu kaitannya sama SN dikti? Kita dengarnya SN dikti soalnya. Iya, memang biasanya yang terkenal SN Dikti ya Mbak ya, yang terbaru kan di Permen 53 tahun 2023. Nah, standar dikti ini ditetapkan tadi ya, terdiri dari SN Dikti dan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, sebenarnya standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ini adalah dalam rangka untuk pelampauan terhadap SN Dikti, di mana itu diamanahkan oleh Kemdikbud, oleh Permendikbud 53 juga, bahwa dalam penjaminan mutu itu diharapkan melampaui SN Dikti. Harus melampaui? Iya, harapannya melampaui dalam rangka untuk mendapatkan status peringkat unggul. Oke. Status unggul maksud saya, sudah nggak ada peringkat yang baru. Kalau yang peringkat itu yang lama, permen yang lama. Kalau yang baru sekarang untuk mendapatkan status unggul, nah ini diharapkan bahwa perguruan tinggi ini memiliki standar yang melampaui SN Dikti, begitu. Oleh karena itulah, maka ada yang namanya tadi standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi siapa Bu yang menetapkan standar dikti di perguruan tinggi ini? Nah, yang menetapkan tentunya pimpinan perguruan tinggi.
Namun ada perbedaan untuk PTN sama PTS, negeri dan swasta. Kalau yang untuk PTN ini nanti ditetapkan oleh pimpinan, namun dengan persetujuan Senat. Tapi kalau yang swasta ini dengan pertimbangan badan penyelenggaranya. Nah, dari tahap penetapan ini, nanti selain dihasilkan standar dikti, nah ini juga akan dihasilkan 4 dokumen SPMI. Di antaranya adalah kebijakan SPMI, standar SPMI, manual SPMI, dan yang terakhir adalah formulir SPMI. Oke, sudah clear ya Bu untuk penetapan ini, tadi kegiatannya apa, lalu hasilnya seperti apa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini kita masuk ke P berikutnya, yakni pelaksanaan. Apa saja sih Bu yang dilakukan pada tahapan ini? Nah, pada pelaksanaan ini simpelnya sebenarnya adalah bahwa kita melaksanakan standar. Kita itu adalah pihak-pihak yang ada di kampus sesuai perannya dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini melaksanakan kegiatannya sesuai standar yang diamanahkan ke tiap pihak-pihak tersebut. Nah, untuk setiap kegiatan pelaksanaan itu kuncinya adalah harus terdokumentasi juga. Nah, dokumentasi ini itu sebagai bukti keterlaksanaannya. Bisa berupa SK atau laporan kegiatan, atau bisa juga dalam bentuk yang lain sesuai kegiatannya, sesuai bentuk kegiatannya. Oke, baik-baik. Berarti harus ada dokumentasi dari keterlaksanaan SPM itu tadi ya Bu ya? Oke, berarti kita masuk ke tahapan yang ketiga, yakni evaluasi. Bagaimana cara perguruan tinggi ini untuk melakukan evaluasi keterlaksanaan SPM itu? Evaluasi, nah biasanya ini dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan yang namanya audit mutu internal atau AMI. Nah, seringkali kita mendengar istilah AMI ini, Mbak. Jadi AMI ini sebenarnya adalah dalam rangka mengevaluasi keterlaksanaan dari standar tadi. Nah, dalam rangka AMI ini yang namanya lembaga penjaminan mutu atau LPM biasanya. Nah, di sini mereka harus menetapkan ini siapa saja pihak-pihak yang akan diaudit nanti, yang akan dievaluasi, evaluasi atau audit tadi. Nah, yang diaudit itu biasa kita sebut sebagai auditi. Nah, ini harus ditetapkan oleh LPM. Dan satu lagi, pihak yang harus mengevaluasi atau disebut sebagai auditor. Jadi, auditi dan auditor ini harus ditetapkan oleh LPM masing-masing perguruan tinggi. Berarti evaluasi ini kegiatannya adalah AMI, audit mutu internal. Itu ngapain aja Bu AMI? Nah, di sini ketika AMI berlangsung, ini nanti seorang auditor itu harus mengevaluasi ketercapaian dari pelaksanaan kegiatannya. Jadi, kegiatan yang dilaksanakan oleh auditi tersebut. Nah, di sini akan dianalisa, akan dicek pemenuhan kinerja, hasil kinerja atau capaian dari auditi terhadap target yang sudah ditetapkan di standar tadi pada saat penetapan tadi. Nah, di sini nanti akan digolongkan apakah capaiannya itu sudah memenuhi, belum memenuhi, melampaui, atau pelaksanaan yang menyimpang dari standar yang sudah ditetapkan. Nah, istilah-istilah itu nanti akan disebut secara global, namanya adalah temuan. Gitu. Jadi akan menemukan temuan-temuan baik itu yang baik maupun yang buruk itu harus teridentifikasi dan harus terdata begitu, yang nanti akan menjadi bagian dari laporan kegiatan. Nah, kemarin kan kita sempat nyebut ya bahwa semua kegiatan itu harus terdokumentasi ya Mbak Ani ya. Jadi nanti kegiatan dari AMI ini itu akan terdokumentasi dalam bentuk berita acara AMI. Jadi termasuk temuan-temuan tadi itu harus terinclude juga ada di dalam sebuah dokumen berita acara AMI. Berarti sudah clear yang evaluasi, tapi tadi Bu Tita sempat mention ditemukannya temuan yang sudah teridentifikasi jadi 3 tadi. Itu temuannya diapakan Bu? Nah, berarti kita sekarang masuk ke tahap yang pengendalian, P yang ketiga setelah evaluasi. Nah, di tahap pengendalian lah nanti temuan-temuan tadi itu harus kita identifikasi. Di antaranya adalah mengidentifikasi apa akar masalahnya, kemudian apa faktor penghambat, faktor pendukung. Nah, untuk temuan-temuan yang belum tercapai. Nah,
Kemudian juga bisa dilakukan terhadap teman-teman yang sifatnya menyimpang, yang pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan standar. Nah, ini juga kita harus dokumentasikan ini Mbak, sebagai bagian dari laporan AMI tadi. Berarti Bu, setelah kita menemukan akar masalah, faktor pendukung, faktor penghambat temuan, apa yang selanjutnya kita lakukan? Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir dari PPEPP tadi, yaitu yang peningkatan. Nah, di sini nanti akan dilakukan kegiatan yang namanya RTM, Rapat Tinjauan Manajemen. Nah, di sini ini semua pimpinan perguruan tinggi itu harus hadir dan kemudian juga dihadiri oleh undangan bisa jajarannya, biro-biro, unit, bisa juga pihak luar. Nah, ini dalam rangka untuk merencanakan tindak lanjut. Jadi setelah tahu akar masalah, faktor penghambat, faktor pendukung, kemudian kita harus merencanakan tindak lanjutnya bagaimana ini. Apakah standarnya itu ditetapkan baru, misalnya entah mau dinaikkan untuk yang sudah tercapai, atau mau diturunkan untuk yang belum tercapai. Jadi nanti dari kegiatan RTM itu akan dihasilkan suatu kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pimpinan ini tadi. Begitu. Dan akan dibuat juga nanti laporan hasil RTM yang melengkapi dari semua laporan siklus SPMI yang lengkap tadi Mbak, PPEPP tadi akan menjadi satu bundle, satu kumpulan yang disebut sebagai laporan keterlaksanaan SPMI. Oke, berarti sudah lengkap tadi ya Bu, PPEPP tadi. Dari bentuk kegiatannya seperti apa dan bentuk dokumentasinya seperti apa sudah dijelaskan oleh Bu Tita. Tapi kalau saya notice dari tadi, tiap tahapan ini Bu Tita selalu mention wajib terdokumentasi. Nah, terdokumentasi ini dokumentasinya digunakan untuk apa Bu? Iya, jadi sangat penting sekali ketika kita atau perguruan tinggi itu menjalankan SPMI. Nah, keterlaksanaannya ini harus terdokumentasi dalam rangka untuk pembuktian. Artinya pembuktian ini nanti tentunya untuk pelaporan. Jadi suatu kewajiban bagi perguruan tinggi ini untuk melaporkan keterlaksanaan SPMI-nya. Nah, kewajibannya ini adalah ketika kita melaporkan ke Kemdikbud atau ke PDDikti. Nah, ada lagi juga kita harus melaporkan ketika akan melakukan akreditasi. Nah, akreditasi ini adalah mewajibkan perguruan tingginya atau program studinya ini melampirkan bukti keterlaksanaan SPMI. Nah, di kegiatan yang lain seperti ketika akan mendirikan suatu prodi baru, membuka prodi baru, atau membuka program RPL yang rekognisi pembelajaran lampau. Nah, ini juga diminta untuk kita melampirkan pelaksanaan SPMI-nya, bukti keterlaksanaan SPMI. Kemudian ada lagi juga untuk kebutuhan orang-orangnya. Jadi misalnya ketika kita ingin mendapatkan dana hibah, baik itu atas nama PT atau PS-nya, atau bahkan untuk dosennya sendiri. Nah, ini juga untuk beberapa kegiatan yang pendanaan hibah, itu kita diminta untuk melaporkan keterlaksanaan SPMI di PT tersebut. Begitu. Oh, jadi itu fungsi dari dokumentasi keterlaksanaan SPMI itu ada banyak ternyata ya Bu manfaatnya. Iya, Mbak Ani. Oke Bapak Ibu, kita sudah mendetailkan ya PPEPP itu apa, dimulai dari bentuk kegiatannya, bentuk dokumentasinya, dan ternyata dokumentasi ini penting tidak hanya untuk bukti keterlaksanaan SPMI, tapi banyak manfaatnya ternyata. Nah, menyambung dengan episode sebelumnya, episode pertama, sempat disinggung bahwasanya agar dapat melaksanakan penjaminan mutu secara efisiensi, efektif, dan juga mendapatkan hasil yang maksimal, perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang tentunya mendukung penjaminan mutu. Kalau sekarang berarti mendukung kegiatan SPMI. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan kalau Sevima Platform ini siap menjadi garda terdepan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Sevima Platform ini telah dilengkapi dengan modul SPMI yang lagi-lagi saya sebutkan sudah mendukung bentuk pelaksanaannya, pendokumentasiannya, hingga pelaporannya tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah lengkap. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih detail, silahkan boleh calling Sevima. Atau mungkin tadi pertanyaan saya kurang mendetail, jadi ingin lebih mengetahui tentang PPEPP itu seperti apa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita bisa buka untuk episode yang selanjutnya ya Bu Tita ya, mungkin seperti itu.
Oke, kalau begitu untuk episode kita yang kedua sudah clear Bapak Ibu. Silahkan nanti bisa komen-komen untuk minta episode selanjutnya, tapi tentukan tema atau pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih pada Bu Tita telah bersedia menjadi narasumber kita kali ini. Siap, sama-sama. Dan kepada Bapak Ibu saya ucapkan sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye. Sevima, educational platform for universities.